Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kita langsung lanjut materi untuk pertemuan hari ini ya. Tadi kita sudah perkenalan, jadi tidak usah perkenalan lagi. Kita langsung ke materi yang akan kita bahas untuk pertemuan yang pertama ya. Ini mata kuliah pengantar agroindustri oleh saya sendiri, Mardiana, SPI MSI. Nah, untuk pokok bahasan hari ini ada 3 ya. Yang pertama, kontrak pembelajaran. Yang kedua, pengertian dan gambaran umum agroindustri. Yang ketiga, perbedaan antara agribisnis dan agroindustri. Langsung yang pertama, kontrak pembelajarannya. Ini ada beberapa, yaitu tugas terstruktur sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 20%, aktivitas laporan 10%, ujian akhir praktik nanti 30%. Ini nanti bisa kita rubah lagi karena ini masih mencampur dengan penilaian untuk praktikum ya. Nah, karena nanti praktikum pengantar agroindustri juga bertemu lagi dengan saya. Nah, ini kita sedang COVID, jadi kita learning from home. Nggak masalah ya, saya harap semua mahasiswa tetap antusias mengikuti perkuliahan walaupun secara online, walaupun kita hanya bertemu secara virtual. Tetapi diharapkan materi bisa tersampaikan dengan baik. Ini untuk mengantisipasi ya, kita memutus rantai penularan dari COVID dengan kita learning from home. Insya Allah tetap bisa dapat ilmunya dan tetap semangat. Langsung untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas selama pertemuan ke depan. Jadi nanti dengan saya itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan sebelum ujian tengah semester. Jadi nanti setelah tengah semester itu sudah tidak dengan saya lagi kuliahnya, nanti dengan Ibu Fadila. Jadi kita satu tim teaching untuk mata kuliah pengantar agroindustri. Nggak masalah ya. Untuk pertemuan pertama hari ini kita masih membahas secara umum, masih pendahuluannya aja. Kita perkenalan tentang apa sih agroindustri gitu ya, biar semua kalian semua bisa ada sedikit gambaran tentang agroindustri. Lalu untuk pertemuan kedua, tantangan dan peluang agroindustri. Lalu selanjutnya potensi dan pengembangan agroindustri. Yang keempat, agroindustri berkelanjutan. Yang kelima, karakteristik agroindustri. Yang keenam, pengendalian mutu produk agroindustri. Yang ketujuh, proses transformasi pengolahan produk agroindustri. Ini saya harap setiap pertemuan kita bisa menyelesaikan semua materi tentang yang saya sebutkan tadi ya, 7 bahasan itu. Semoga bisa terselesaikan dengan baik. Langsung saja. Maaf ini ya gambarnya saya geser-geser. Untuk awal ini kita bahas mengenai definisi agroindustri ya. Agroindustri ini berasal dari 2 kata, yaitu agrikultural atau pertanian dan industri. Sehingga nah ini ada gambar tentang contoh agroindustri. Jika kalian bisa ngezoom itu terlihat ada factory-nya, ada pabriknya, ada tempat kalau kita ya lahan untuk menanam produk, karena ini kan lebih ke pertanian ya di contohnya. Misalkan itu mungkin gandum kayak gitu, lahan gandumnya ada di situ, terus ada pengolahannya, pabrik pengolahannya, ada lokal marketnya, pemasarannya ada di situ, juga ada tentang water supply-nya untuk penyiraman ya, tanamannya pastinya, ada transportasi pastinya
untuk transportasi bahan baku ataupun mungkin hasil yang sudah diolah untuk dipasarkan. Ada farming field, ini ya yang tadi saya bilang, lahannya untuk menanam. Nah, ada juga smart system, ini lebih ke arah karena kita sudah masuk ke revolusi industri yang keempat, di mana revolusi industri yang keempat itu kita menggabungkan antara digital dan internet dengan pertanian konvensional. Diharapkan dengan adanya penggabungan itu bisa lebih maju ke depannya. Jadi agroindustri yang saat ini sedang kita jalankan ini di era revolusi 4.0, kita akan sangat sering berhubungan dengan internet ya. Mungkin nanti teman-teman masih awam ya, Internet of Things itu nanti bisa sambil berjalan belajar tentang itu semua. Itu semua nantinya akan memberikan dampak positif bagi agroindustri ya. Diharapkan nanti teman-teman kedepannya bisa menjadi pelaku utama dari agroindustri, entah itu di bidang smart systemnya, atau di factory-nya, atau di farming field-nya, atau di local market-nya ya. Jadi ilmu yang kalian peroleh pun akan bermanfaat gitu. Nah, kalau dari kata agrikultural itu sebenarnya memang artinya adalah pertanian sebenarnya, tapi dari pelaksanaannya realnya itu yang dimasukkan ke dalam subsektor agrikultural itu bukan hanya pertanian, tapi ada perkebunan, peternakan, perikanan, dan perhutanan juga masuk ya. Nih gambarnya seperti ini. Ini ada paling kiri ya, kiri itu ada ikan, ada hewan unggas, terus ada transformasinya, ada farming field-nya, ini ada, jadi farming field, ada perkebunannya, ada perikanannya gitu ya. Jadi ini perkebunan yang gambar anggur ya. Jadi nggak cuman tentang pertanian, tapi perkebunan, peternakan, perikanan itu bisa masuk ke dalam subsektor agrikultural. Jadi dengan demikian agroindustri itu sebenarnya sangat luas ya. Jadi bukan hanya berbicara tentang produk-produk pertanian, tapi semua produk-produk perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan juga itu nantinya akan masuk ke dalam produk agroindustri ya. Jadi sebenarnya lahan kalian ini sangat banyak untuk bisa kalian kembangkan lagi lebih jauh, karena kita kan prodinya pengembangan produk agroindustri ya. Jadi nggak cuma melulu tentang pertanian, tapi bisa yang lain. Dan dengan melihat kondisi Indonesia yang merupakan pusat mega biodiversitas dunia, jadi kita memiliki biodiversitas alias keanekaragaman yang sangat tinggi. Negara Indonesia itu merupakan negara maritim, negara agraris ya. Dengan demikian kita produk-produk pertanian, perikanan itu sangat banyak ya. Jadi sangat besar peluangnya untuk kita kembangkan dalam bidang agroindustrinya. Yang perlu teman-teman tahu juga, Indonesia itu penghasil sawit juga kan ya. Sawit itu kan perkebunan ya, bukan pertanian masuknya. Itu pun termasuk dalam agroindustri. Terus untuk perikanannya, misalkan Indonesia ini menempati kita sebagai eksportir tuna yang bisa dibilang besar juga, karena dari Jepang itu mereka ngambil dari Indonesia, andalannya Indonesia ya. Bukan cuma tuna, udang pun kita juga sebagai eksportir ya. Jadi sangat banyak ruang lingkup dari agroindustri itu sendiri. Jadi jangan takut ya, dan jangan terlalu fokus dengan hanya pertanian. Kalau misalkan ternyata teman-teman ini punya orang tua atau saudara yang memang dia sebagai pelaku, misalkan dia punya usaha di perikanan, nah bisa kalian kembangin untuk menjadi agroindustri, itu sangat bisa gitu ya. Tapi memang itu butuh proses yang panjang karena
Sebuah industri itu nggak bisa berdiri hanya satu aspek, pastinya ada banyak, terutama dari perizinan, terus dari stok bahan bakunya juga harus banyak gitu ya, terus kelengkapan alat untuk proses pengolahannya juga ya, jadi sangat banyak itu. Nah, ini pengertian dari yang udah dijelasin udah agak masuk ya. Udah ada gambaran, sedikit gambaran kalau agroindustri itu kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Jadi, semua kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk dijadikan produk lain yang memiliki nilai tambah yang lebih itu masuk ke dalam kegiatan agroindustri. Tentunya yang dengan skala industri ya, bukan hanya skala kecil perorangan kayak gitu ya. Kalau perorangan itu kan nanti masuknya mungkin ke UMKM gitu ya. Nah, agroindustri merupakan subsistem dari agrobisnis yang memproses dan mentransformasikan bahan hasil pertanian menjadi barang setengah jadi yang langsung dapat dikonsumsi dan barang atau bahan hasil produksi industri yang digunakan dalam proses produksi seperti traktor, pupuk, pestisida, mesin pertanian dan lain-lain. Nah, jadi nggak cuman hanya sekedar hasil pertanian, tapi seperti ini nih tadi disebutkan traktor, pupuk, pestisida itu pun mereka itu traktor, pupuk dan pestisida masuk ke dalam ruang lingkup agroindustri. Jadi ruang lingkup agroindustri ini sangat banyak. Jadi nggak melulu ngomongin tentang bahan hasil pertanian, misalkan gandum diolah jadi roti misalkan, atau misalkan susu diolah jadi yogurt gitu. Bukan hanya sebatas itu, tapi semua yang mendukung untuk proses perubahan bahan-bahan tersebut menjadi nilai yang lebih mempunyai nilai tambah, itu juga masuk ke dalam ruang lingkup agroindustri. Seperti ini ya, pupuk dan pestisida, dia kan nggak berhubungan secara langsung kan ya, dia hanya ada di saat farming field tadi, pada saat kita menanam padi butuh ada pupuknya, ada pestisidanya gitu kan. Nah, itu masih masuk ke dalam agroindustri ya. Selanjutnya ini masih pengertian aja ya, ini dari beberapa referensi saya kumpulkan sehingga nanti teman-teman bisa ada gambaran apa sih agroindustri itu. Nah, ini yang sekarang agroindustri, kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian, baik itu dari nabati maupun hewani yang diolah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai harga yang lebih tinggi. Tadi udah saya jelaskan ya. Agroindustri ini melibatkan sumber daya pertanian, manusia, ilmu, teknologi, uang, dan informasi untuk menghasilkan suatu produk industrinya. Seperti yang udah saya jelaskan, kalau agroindustri industri itu tidak hanya tentang bahan bakunya, tapi ada banyak hal lain yang terkait dengan itu untuk bisa menjadi sebuah industri. Seperti ini nih, sumber daya pertaniannya, manusianya. Sumber daya manusianya itu penting karena yang akan menjalankan itu kan manusia ya. Walaupun mungkin ada alat-alat yang bisa meminimalisir penggunaan tenaga manusia, tapi kita tetap membutuhkan tenaga manusia. Dan ada teknologi, uang, dan informasi. Dan pastinya untuk agroindustri di era sekarang yang revolusi 4.0 itu kita membutuhkan internet ya. Internet itu sangat mendukung untuk perkembangan agroindustri ya. Contohnya misalkan kalian punya produk terus kalau kalian memasarkan hanya melalui konvensional kayak gitu, nggak melalui internet, hasilnya akan jauh berbeda apabila menggunakan internet gitu ya. Pemasaran dengan marketplace misalkan, itu kan menggunakan internet ya. Marketplace yang ada sekarang ada banyak ya platformnya itu ya, itu akan sangat membantu dari perkembangan agroindustri itu sendiri ya, terutama di bidang pemasarannya.
tapi tidak hanya di bidang pemasarannya juga. Intinya itu akan terkait dengan smart system dari agroindustri itu sendiri ya. Misalkan pemantauan pada saat ini ya, penanaman kan sekarang udah ada tuh kayak drone untuk memantau ini tanaman supaya nggak ada hama, misalkan burung kayak gitu. Terus ada juga drone untuk dia menyebarkan pupuk dari udara langsung, itu udah ada. Mungkin teman-teman harus banyak-banyak melihat perkembangan teknologi yang dia memang berhubungan dengan agrikultural ya, dan terutama agroindustri juga. Nah, ini ada beberapa visi agroindustri di Indonesia untuk pengetahuan juga. Yang pertama, agroindustri yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua, mampu berkompetisi. Yang ketiga, mampu merespon dinamika perubahan pasar dan pesaing, baik di pasaran domestik maupun pasaran internasional. Mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Mampu ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada banyak ya, ada 5. Kita harap kita bisa ikut mengembangkan agroindustri yang ada di Indonesia ya, mencapai visi yang ada yang kita lihat ini. Nah, agroindustri itu sendiri meliputi yang pertama, industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan atau kita singkat 4P ya. Lalu industri peralatan dan mesin 4P yang tadi saya jelaskan juga. Lalu industri jasa sektor, contoh pengemasan. Dan yang keempat, industri input 4P, yaitu pupuk, pestisida, dan herbisida dan lain-lain. Seperti yang udah tadi dijelaskan sedikit, bahwa agroindustri itu nggak melulu tentang pengolahan bahan baku dari hasil pertanian, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan itu masuk ke dalam agroindustri. Seperti ini, pengemasan itu pun penting dalam dunia agroindustri. Apabila kita tidak mengemas dengan baik, produk kita akan cepat rusak dan tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh ya. Itu jadi kita harus mempelajari ini semua gitu ya, banyak nih contoh ya. Ini ada gambar agroindustri dari seafood production. Di sini ada fishing vesselnya, yaitu kapal untuk ngambil ikannya ya, itu pakai trawl. Terus ada sortingnya, jadi nanti ada pemilahan mana ikan yang masih bagus, mana ikan yang biasanya ini sorting ini untuk pemilihan ikan dengan ukuran yang sama ya. Lalu apakah nanti di drying atau nanti mau di salting itu digarmin ya. Terus bisa juga ini seafood production pun nggak melulu harus ngambil dari alam. Kita juga ada fish farmnya ya, dari budidaya. Banyak ya, di Indonesia sudah banyak untuk budidaya, baik yang sistemnya konvensional, tradisional, atau yang semi intensif ataupun yang intensif ya. Jadi nanti teman-teman cari tahu apa sih budidaya intensif, apa sih budidaya semi intensif gitu ya. Nah, ini pun ada tentang di seafood productionnya ini ada packing line. Jadi untuk pengemasan. Ada wash tank ini untuk pencucian. Ada filletnya juga. Terus ada refrigerator truck. Ini untuk transportasi ya, untuk bisa dibilang apa istilahnya ya, mengantar produk ini, karena ikan itu kan produk yang cepat rusak ya, jadi harus dijaga dengan suhu yang dingin agar tidak mudah rusak ya. Pasti sudah pada paham lah ya. Terus ini ada juga di kaleng produknya, canning ini kane, jadi pengalengan ya. Jadi seafood production ini dalam kegiatannya itu nggak cuman melulu mengolah, tapi juga packing,
terus juga fish farmnya, terus juga pengambilan di alamnya, itu semua masih termasuk dalam agroindustri ya. Memang sangat luas cakupannya sih. Nah, ini contoh untuk susu. Ada nih dari sapinya langsung gambarnya. Terus ada mau diolah jadi tulisannya nggak kelihatan. Processingnya lah ya, pokoknya menjadi keju, mau jadi yogurt, atau mau jadi susu pasteurisasi ini ya. Nanti ada transportasinya, ada penjualannya, product selling, ada storage-nya, ada packaging-nya nih ya. Jadi banyak. Seru kan belajar agroindustri. Nah, ini untuk yang pertama, industri pengolahan, hampir mirip ya dengan yang sebelumnya. Ini ada seafood production, ada bread manufacture, gandum ya, pengolahan roti. Terus ada ini susu, sama kayak yang tadi. Ini disingkat ya, industri hasil pengolahan hasil pertanian, IPHP. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama IPHP tanaman pangan, yang kedua IPHP tanaman perkebunan, yang ketiga IPHP tanaman hasil hutan, yang keempat IPHP perikanan. Tadi udah lumayan jelas ya untuk perkebunan, perikanan, hasil hutan mungkin seperti kayu jati, pinus, terus madu hutan ya banyak, terus apalagi ya, hutan tuh banyak lah ya. Nah, peternakan ini yang udah sangat di Indonesia, contohnya sosis ya, sosis so nice itu kan, dia juga termasuk produk agroindustri. Dia ada Java, dari Java ya, dia ada ini ternaknya, tempat untuk budidaya ayamnya, dia punya pabrik pakannya, dia punya pengolahan, jadi dia udah terintegrasi, udah jadi satu sistem, udah bagus ya, udah jadi sebuah industri raksasa. Yang kedua, industri peralatan dan mesin pertanian. Nah, ini ada cangkul, bajak, traktor, itu juga masih masuk ke dalam agroindustri ya. Nah, mesin perontok gabah ini termasuk ke dalam pengembangan teknologinya. Mesin penggiling padi, mesin pengering ini. Kalau untuk orang teknik mesin, ini banyak diproduksi. Agricultural mesin ini masuk ke dalam agroindustri juga. Selanjutnya, jasa sektor pertanian dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, ini disingkat ya, IJSP, perdagangan, mencakup kegiatan pengangkutan, pengemasan, serta penyimpanan baik bahan baku maupun produk hasil industri pengolahan pertanian. Yang kedua, IJSP konsultasi, meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan mutu, serta evaluasi dan penilaian proyek. Yang ketiga, IJSP komunikasi, menyangkut teknologi perangkat lunak yang melibatkan penggunaan komputer serta alat komunikasi modern lainnya, ini internet ya. Nah, ada banyak ya, jadi jasa sektor pertanian ini perdagangannya sih terutama mencakup bukan di luar yang tadi ya, pengolahan dengan mesinnya ya. Nah, yang keempat, industri input pertanian. Ini ada pupuk, pestisida, herbisida, dan lain-lain. Ini ya. Ini untuk pengetahuan, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau fokus di pupuk ataupun nggak masalah, itu pun juga masih masuk ke dalam agroindustri ya. Sekarang yang banyak berkembang di masyarakat kan penggunaan pupuk yang dari sampah organik ya, itu
Nah, ini perbedaan agroindustri dan agribisnis. Agroindustri udah tahu ya, tadi udah dijelaskan, kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Kalau agrobisnis, semua aktivitas mulai dari pengadaan, penyaluran produksi sampai pada pemasaran, hampir-hampir mirip ya agroindustri dengan agrobisnis ini. Lebih ke agrobisnis itu untuk keseluruhan di bidang bisnisnya gitu. Kalau industri kan kita dari awal prosesnya kayak gitu ya. Industrialisasi dalam dunia pertanian, mengolah hasil pertanian baik yang setengah jadi maupun yang langsung digunakan. Kalau agrobisnis, strategi dalam memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya. Kalau hampir sama sih semuanya, intinya kita mengolah suatu produk agar mempunyai nilai tambah pastinya agar kita mendapatkan keuntungan. Ya, perpaduan ilmu bisnis, ekonomi, sosial hukum dan sains tek. Nah, ini untuk kesimpulannya, agroindustri itu pengembangan teknologi pertanian, prapanen, pasca panen, pengembangan produk, produktivitas, peningkatan mutu, diversifikasi produk olahan di sektor hilir. Nah, untuk perkuliahan hari ini cukup sekian. Kalau mau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp, kita diskusi di grup WhatsApp. Untuk materi kali ini tentang pendahuluan pengantar agroindustri saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.